Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani wa akhwati fillah sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang Allah cintai, alhamdulillah bertemu kembali dengan metode pembelajaran Al-Qur'an ya. Pertemuan terakhir sebelum pekan depan kita UAS. Barakallahu fikum. Pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang perencanaan ya, tentang perencanaan, kemudian perencanaan dalam pengajaran. Kemudian pertemuan kemarin adalah cara metode pembelajaran ya, bagaimana cara kita mengajar. Maka pertemuan terakhir ini adalah evaluasi. Jadi dalam belajar pengajaran Al-Qur'an juga perlu ada rencana, terus cara mengajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan. Jadi evaluasi ini tujuannya adalah mendapatkan penilaian atau nilai dan kemudian bisa berbuah perbaikan. Gitu seperti itu. Ya. Evaluasi ini pasti mempunyai fungsi ya. Fungsinya apa sih? Pertama bagi siswa fungsinya adalah mengetahui tingkat kemajuan belajar. Iya, jadi selama satu semester misalkan siswa tersebut diajar, selama satu semester siswa belajar Al-Quran, ya kemampuannya sampai mana? Nah, sehingga ketika baik diharapkan bisa membantu memberikan dorongan belajar atau motivasi belajar, juga memberikan pengalaman. Nah, pokoknya dengan hasil yang baik maka akan mendapatkan motivasi yang lebih baik lagi. Saat bagaimana kalau misalkan hasilnya biasa-biasa saja, berarti perlu ada peningkatan. Kalau masih kurang, berarti ada remedial, kan gitu kaidahnya. Kalau siswa itu high, ketercapaiannya tinggi, maka itu ada pengayaan. Berarti perlu peningkatan lagi materinya atau cara belajarnya lebih banyak lagi, biar cepat. Kalau biasa saja, berarti dia sudah tuntas. Nah, maka tinggal dilanjutkan. Kalau masih kurang, berarti remedial atau diulangi lagi. Kemudian bagi guru menyeleksi siswa dan persiapkan keberhasilan siswa. Jadi tahu guru tuh nanti motivator penyebab siswa ini belajarnya dan bisa memberikan alternatif bimbingan yang paling cocok buat siswa ini. Kalau nggak dievaluasi, nah mungkin guru bisa meningkatkan perbaikan dalam cara dia mengajarkannya. Itu seperti itu. Kemudian bagi lembaga pendidikan ya pasti ya. Ini akan membuat kurikulum yang baru. Makanya saya sering memberikan tugas kepada antum-antumnya sekalian kan. Amati metode ini. Kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, saran. Nah itu bagi bagian daripada untuk membuat kurikulum atau menilai ketepatan kurikulum. Sehingga nanti antum-antumnya semuanya bisa mendapatkan hal yang terbaik dari yang diteliti tadi. Sehingga ketika suatu saat diterjunkan, maka bisa membuat metode atau kurikulum yang lebih baik dari yang sudah diteliti tadi. Prinsip evaluasi yang pertama itu harus menyeluruh ya, semuanya ya, dari awal ya. Jadi anaknya faktor apa saja yang menghambat dia cara belajarnya, kemudian faktor daya dukungnya apa saja, orang tuanya mendukung apa tidak, sarana belajarnya ada enggak gitu kan. Iya, jadi sarana pendukungnya ada enggak, kemudian daya dukungnya ada enggak, kemudian kemampuan siswanya ini enggak, terus materinya susah enggak gitu loh. Nah, jadi evaluasi itu harus menyeluruh, materinya ketinggian enggak, daya dukungnya orang tua mendukung enggak, atau daya dukung keuangannya, atau sarana belajarnya dan seterusnya itu ya harus dievaluasi. Kemudian berkesinambungan, jadi enggak asal selesai tidak, tapi terus dievaluasi. Oh ternyata meningkat, evaluasi lagi agar terus meningkat. Kalau terus meningkat gimana Sab? Ya nanti akan ketemu yang bukan hanya meningkat ininya, tapi bisa jadi efisiensi gitu ya. Nah, saya contoh agak keluar sedikit. Kalau dulu kita itu ini saya agak keluar sedikit ya dari materi Al-Quran. Itu orang bisa menanam padi itu setahun hanya 2 kali 6 bulan, tapi kemudian dievaluasi, kemudian ditemukan metode baru, sehingga bisa jadi hanya 4 bulan kurang, sekarang sudah panen dan hasilnya padinya bagus. Dalam belajar juga seperti itu. Dulu orang 2 tahun baru bisa baca Quran, sekarang dievaluasi, oh ternyata 4 bulan belajar sudah bisa baca Al-Quran. Oh ada yang namanya metode Al-Barqi, yang cepat kilat, seolah-olah seperti itu. Maka antum bikin metode yang terbaik. Silahkan setelah antum menganalisis semuanya. Kemudian objektif, mengevaluasi juga harus objektif. Jangan karena ponakan, kemudian
evaluasinya dibagus-bagusin, ya, dibagus-bagusin. Tidak, ya, itu menyesatkan. Makanya harus objektif. Yang keempat harus valid. Valid itu harus sesuai dengan kenyataannya. Reliable. Reliable itu apa ya? Itu antara sebab dan akibat, antara faktor pendukung dan faktor pendukung, penyebab dan solusinya itu harus sesuai. Ya, evaluasi dalam pembelajaran wajib dan harus dipercaya serta bisa menggambarkan kondisi para siswa secara berlanjut terus-menerus meskipun dilakukan oleh pihak yang berbeda. Jadi dievaluasi oleh kita hasilnya seperti itu, dievaluasi orang lain juga seperti itu. Kenapa? Itu reliable itu artinya. Kalau ternyata hasilnya beda, oh berarti ada yang masalah. Kemudian ya harus edukatif ya. Dengan dilaksanakannya program evaluasi dalam pembelajaran diharapkan dapat memberikan dorongan dalam mendidik oleh para siswa. Hal ini digunakan agar para siswa lebih semangat lagi dalam belajar ya. Jadi tujuan dari evaluasi pembelajaran tadi adalah siswa itu tadi dia makin terdorong lagi dalam melaksanakan proses belajar mengajar tadi ya. Bagaimana siswa itu bisa lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.